Proses evakuasi dan pengangkatan puing runtuhan bangunan pondok pesantren Jumat pagi dilanjutkan dengan menggunakan ekskavator breaker setelah sebelumnya menggunakan crane. Alat berat ini difokuskan untuk memecah balokan beton besar yang ada di runtuhan. Setelah menggunakan crane sejak Kamis siang kemarin untuk mengangkat puing besar runtuhan, proses evakuasi tim SAR dilanjutkan dengan menggunakan ekskavator breaker sejak pukul 1 dini hari tadi untuk memecah belahan beton yang menghalangi akses evakuasi. Puluhan truk juga disiagakan untuk mengangkut puing runtuhan menjauhi TKP. Tim SAR gabungan Jumat pagi kembali menemukan 3 korban robohnya ponpes dalam keadaan meninggal dunia. Sudah ya? Oke ya. Oke baik. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Bahwa sampai dengan sore hari ini kami akan menyampaikan sampai dengan sore hari ini ya terkait dengan pencarian para santri yang tertimpa musibah runtuhnya bangunan pesantren. Bahwa kami update dari yang awal pagi 7:30 satu korban ditemukan, kemudian yang kedua pada pukul 7.35 dilanjutkan, kemudian penemuan yang ketiga pada pukul 10:17 dan yang keempat pada pukul 11:16 dan terakhir tadi pada pukul 2.00 juga ditemukan korban kelima, sehingga total semua pada hari ini adalah korban ditemukan 5 orang dan semua dalam kondisi meninggal dunia, sehingga kalau dijumlahkan seluruh korban yang ditemukan ada 113 terdiri dari selamat 10 dan yang 103 dalam kondisi selamat ya. 10 meninggal dunia, yang 103 dalam kondisi selamat. Semua itu santri semua atau gimana Pak? Untuk yang 10 meninggal dunia itu karena belum teridentifikasi ya, jadi nama-namanya nanti nunggu setelah identifikasi selesai. Pak, ini proses berapa lama Pak kira-kira Pak untuk pengangkatan material ini? Ya, untuk pengangkatan material ini kalau dilihat dari kemarin kita melaksanakan pembongkaran ya, sampai dengan ini berarti sudah 2 hari, ini baru 50% ya, baru 50%. Kalau memang kami lihat dari perhitungan secara matematis, tentunya mungkin sampai hari sore besok atau hari minggunya. Itu sampai sudah bersih semua Pak? Ya kemungkinan akan seperti itu. Tapi tentunya dalam proses pembongkaran itu kami juga sambil ya, kalau memang ada posisi yang kemudian posisi aman atau safe untuk melakukan searching atau pencarian di sisi yang lain akan kami lakukan juga. Jadi kemudian seandainya ada terlihat korban meskipun itu kondisinya masih terjepit, nanti akan kami laksanakan proses evakuasi juga. Tapi standarisasinya Pak dalam pembongkaran ini memang harus pelan-pelan kayak gini Pak? Gimana? Maksudnya standarisasinya itu memang harus pelan-pelan kayak gini ya? Sudah ada SOP-nya khusus kayak gini Pak ya? Ya, secara teknis ada bagian tersendiri ya. Saya nggak bisa menyampaikan secara teknisnya prosesnya itu harus seperti apa. Tapi yang jelas ada teknisnya tersendiri untuk pembongkaran tersebut, karena memang bahwa gedung ini, yang reruntuhan ini adalah dia menyambung ataupun ada
sambungan ke bangunan-bangunan di sampingnya. Jadi mungkin ada teknis tersendiri dan itu ada timnya sendiri yang tahu persis dengan hal tersebut. Masalah tingkat kesulitan apa perbedaannya apa sih Pak dengan melakukan proses manual yang kemarin sudah berlangsung Pak? Ya, sangat berbeda ya. Kemarin memang kita mengevakuasi atau melaksanakan evakuasi kepada korban-korban yang memang kondisi hidup ya. Kondisi hidup, pertama di samping memang lokasinya itu ada di bawah reruntuhan yang paling bawah atau di gedung lantai bawah, di mana space pencarian itu cuma beberapa sentimeter sehingga kami harus merangkak dalam pencarian. Kemudian tentunya rawan sekali untuk runtuh kembali, posisi masih bangunan utuh, otomatis sangat riskan untuk runtuh kembali sehingga perlu kehati-hatian, apalagi itu adalah korban yang memang masih kondisi hidup. Itu pun kami bertahap kan waktu itu untuk membuat lifetime-nya itu lebih lama ya. Itu pun kami dengan sebelum kami bisa mengakses, kami masih oksigen, kasih minuman seperti itu. Sementara kalau sekarang kami memang dari sisi luar yang artinya tidak harus merangkak dan sebagainya. Itu pun kami menggunakan peralatan yang kemudian lebih besar dan bisa digunakan untuk lebih membobol lebih cepat seperti itu. Kalau dari pemetaan gimana Pak? Anak-anak dari 50% yang sudah dicapai ini pemetaannya apakah ditujukan di bagian tengah dulu yang menjadi titik tertimpa paling banyak gitu apa gimana Pak? Tentunya nggak seperti itu ya. Memang teknisnya adalah gimana membongkar semuanya secara keseluruhan semuanya. Tapi tidak. Dan itu dia saudara informasi terkini langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur mengenai proses pencarian korban robohnya Ponpes. Dan dari informasi tadi saudara kita mengetahui ada 5 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.